Gelombang migrasi politik menguat, 150 kader PSI hijrah ke PDI Perjuangan Jawa Barat. Ada yang sudah ini? Ada berapa tahun sini? Oh iya. Maju bang. Tangan satu dua. Ideologi ya. Maju bang. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kan waktu ini pada partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. 150 kader PSI termasuk Wakil Ketua PSI Kota Bandung pindah ke PDI Perjuangan. Alasannya adalah lemahnya pelembagaan politik. Jadi sebenarnya partai politik itu butuh gagasan. Karena adanya gagasan, makanya ada partai politik. Partai itu ada mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, sekarang apa yang bisa disampaikan oleh PSI? Gua dulu hampir masuk PSI loh, waktu zaman-zaman Lem Aibon itu. Karena senang dengan nilainya. Mereka bicara soal kesetaraan, mereka bicara soal anti KKN, anti radikalisme, anti diskriminasi, kan jelas arah perjuangannya. Ketika itu switch, ya sangat disayangkan. Paling yang gak mikir ideologi, ya mereka senang dengan Jokowinya. Nilainya bagaimana gak peduli. Inilah yang terjadi. Pasti akan mencari yang lebih stabil, punya dasar yang kuat, ideologinya jelas. Ya PDI Perjuangan. Mau gimana? Masa tiap pertemuan bicara rakyatnya kapan gitu loh. Perbedaan karena kita bahas situasi politik saat ini. Karena namanya partai itu dinamis. Mungkin pada saat waktu mendaftar dulu, kami merasa bahwa PSI adalah wadah kami bersama. Bisa di perjalanan waktu, pada situasi politik sekarang, kami melihat bahwa PDIP menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah impian kita bersama. Walaupun apa yang terjadi, masalah ideologi, masalah idealisme tidak bisa ditutupi oleh apapun. Oleh karena itu kami semua bergabung kepada partai PDIP. Ada berapa banyak Pak anggota PSI? Saat ini hadir sekitar 150 kader, tapi masih ada yang belum bisa hadir. Mungkin untuk administrasi akan menyusul berikutnya, karena kita juga berbenturan dengan hati kerja. Untuk ke depan mungkin nanti akan beberapa pengurus, beberapa mantan caleg yang akan terjun ke sini untuk membantu ke sini. Untuk kegiatan berikutnya akan diadakan ke kloter 2, kloter 3 selanjutnya. Berarti ini dari PSI Jabar? Oh iya. Yang hari ini datang itu dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Tapi kita juga masih berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Masih ada beberapa yang memang ingin bergabung. Nanti mungkin akan ada agenda berikut-berikut. Buka pada siapapun yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai rumah besar kaum nasionalis. Jadi ya kami menyambut baik dari manapun gitu loh. Termasuk ada sebagian teman-teman hari ini dari PSI ya, kami menyambut baik siapapun kami terima gitu. Yang penting ada kesamaan
visi, kesamaan pandangan soal nasionalisme, soal Pancasila, soal toleransi sama, pikiran-pikiran kami sama ya. Siaplah PDI Perjuangan menjadi rumah perjuangan bagi teman-teman yang baru masuk. Saya cuma minta satu permintaan aja kepada seluruh ketua, anggota, struktur dari PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Mari kita menangkan pemilu di 2029. Tapi yang lebih menarik dari pidato Kaisang menurut saya yang sangat singkat itu, tiba-tiba dia bilang saya akan memeras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Wah, lucu ini. Cuma kader PSI nggak ada yang ketawa gitu. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak ketawa. Setahu saya nih ya, istilah memeras darah itu nggak pas untuk menunjukkan atau menyampaikan niat untuk bekerja keras, mati-matian, banting tulang dan sebagainya. Nggak pas gitu, karena konsep memeras darah itu konsep eksploitasi, penjajahan yang ekstrim gitu, yang menghisap darah rakyat. Itu kan kalian sering dengar seperti itu. Saya bekerja udah keras, mati-matian sampai darah pun kayaknya diperas gitu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya demo besar-besaran di tempat Jokowi. Nah, segera kembali, jangan ikutan rusak ya. NKRI, rakyatnya cerdas ya, ikuti jalan yang terbaik. Nah, menuju kemakmuran, rakyat sejahtera selamanya dan berwibawa ya. Jangan cari kaya di partai, atau perjuangkan rakyat untuk Indonesia ya. Bekerja mati-matian partai PSI lah, mati beneran bubar ya, jualan martabak lagi Kaisang si tukang ngaret. Nah, pilih PSI daripada PSI atau Go Eat ya. 10 tahun rakyat dibohongi terus sama Joko Widodo. Nah, suara Jokowi tidak lagi sebersih dulu ya. Sekarang suara Jokowi berubah total. Seperti apa perasaan panik takut, orang tidak percaya samanya lagi ya. Nah, kalau darah diperas, semua apa masih bisa hidup pasti ya. Lebih baik matilah ya, kasihanlah yang mau peras darahnya demi sesuatu yang tidak pasti. Nah, nggak mungkin PSI akan hidup di Indonesia ya. Pembohong besar PD rakyat Indonesia ya. Jangan masuk PDIP karena PDIP berkorban untuk rakyat ya. Kalau PSI mengorbankan rakyat, nah mati marian untuk keluarganya doang, nggak mikirin rakyat lagi susah ya. Jadi teman-teman, berjuang mati-matian, jangan gitu nanti kalau mati temanan gimana. Nah, jangankan PSI, walaupun PDIP, untung yang akan datang cuman namanya aja. Yang ada rakyat Indonesia ya. Sekarang sudah pinter ya. Nah, saking rakusnya, saking serahkan sama kekuasaan, sampai segitu pidatonya, gambar gembor, memaksakan semuanya ya. Rakyat sudah pinter, sudah punya ijazah, masa ngikut yang gak punya ijazah ya, kasihan. Nah, mari anak muda kembali ke jalan yang benar, bukan jalan gajah yang sempit. Cukup untuk dinasti Wiwi saja ya. Pak Jokowi nggak nyadari kalau usianya udah uzur atau tinggal nunggu giliran dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah, lebih baik bertobat, jangan diteruskan bohongin rakyat ya. Sekarang rakyat tidak bodoh, semua rakyat ini sudah pinter semua ya. Nah, pemimpinan PSI nggak tahu malu, nggak punya harga diri. Nah, Anda suka lihat medsos ya, nggak bagaimana komen dari para netizen se-Indonesia ya. PSI dan PDIP itu 11-12 ya. Rakyat sudah paham jejak vektor kalian.
PSI partainya keluarga Mulyono biar didukung termunya saja, ya. Nah, ini pidato apa cerita? Apa sakit hati, ya? Partai bukannya pidato menyampaikan visi misi dan tujuan. Partai ideologi nggak jelas, cuman bermodal seperti orang lari tanpa tujuan, ya. Yang jelas dan bingung apa yang harus dikerjakan, nggak jelas Jokowi ini. Yang jelas mati-matian orang kerjanya itu di keluarganya, ya, kerja untuk rakyat. Seharusnya bisa ngatur orang, ya. Pak Jokowi akan bekerja habis-habisan. Kalau habis-habisan benar, tapi nggak ada hasilnya gimana? Nah, teman-teman, Jokowi sudah pernah merasakan sakitnya dipecat, tidak dengan hormat oleh partai sebelumnya. Ya, Jokowi ingin balas dengan dendam, ya. Bagaimana rasanya memecat kadernya, tapi kadernya keburu keluar duluan ke PDIP. Nah, aku heran kalian begitu amat. Jokowi pernah di kalian mikir Megawati sudah berbuat apa, ya, buat negara ini? Kasihan contoh doang, ya. Partai yang ambisius hanya mikirin pribadi dan keluarganya saja, atau yang hanya bicara pemilu saja dan bukan memikirkan aspirasi masyarakat banyak, maka partai itu partai kosong, ya, dan kosong semuanya. Nah, cerita bau mulut ini muncul setelah Bos Ambalas modal di 2024, Kaseng Modax Haks jual abab atau tapi ucapan tak bermutu, ya. Nah, siapa yang masuk dukung PSI, paling keluarga itu aja yang milih. Kalau orang, ya, berpendidikan, ya, tidak mungkin memilih orang yang salah lagi. Nanti dilihatnya saja yang siapa yang menang 2029. Apalagi yang tidak mau mengesahkan undang-undang korupsi dari pihak kampanye. Semoga kita semua semakin cerdas, ya, dan tahu mana yang betul berbuat baik untuk kemajuan bangsa, ya, dan negara. Jangan tertipu oleh kesing dan lisannya yang jauh dari kenyataan, ya. PSI saya nggak mau banyak Jokowi. Gaya baru berbahaya, NKRI pasti hancur. Rakyat Indonesia berdaulat bersatu untuk bangsa rakyat, punya keadilan, kemakmuran rakyat, ya. Partai mati-matian demi nasihati Mulyono kerja keras dengan tipu-tipu. Itulah Jokowi, rajanya ngibul hina rendah, ya. Serendah-rendahnya tuo rata bohong agar angkuro sebagai ngerawang. Nah, teman-teman, terlalu hibu dan, ya, terlalu cinta dunia hakikatnya mengandung berbagai macam malapetaka bencana. Sekarang sudah mulai air sering ngamuk, ya. Angin ngamuk menakutkan manusia, ya. Mau lari kemana? Manusia keluar air, ngamuk dari angin ngamuk, itu baru buang. Bagaimana kalau batu-batu dari langit yang berat mulai ngamuk? Dan api yang sangat panas mulai berbicara menyerang manusia. Janganlah melampaui batas dan menjalani kehidupan, tapi dalam berbuat dan beraktivitas seperti ini. Nah, PSI belum apa-apa udah tumbang, Pak. PSI salah mengapa jadi pemimpin cucu PKI. Sebelumnya PSI bagus sebelum mengambil pimpinan sekarang, ya. Saya bukan mengajari tapi sekedar saran bahwa jika harus berpolitik, ikutilah partai yang sudah punya nama dari cintai rakyat, bukan mengikuti partai yang menurut segelintir partai tersebut bakal disebut rakyat. Menurut saya PSI sangat tidak masuk akal bisa diterima rakyat, ya. Nah, jadi teman-teman, awas hati, diwaspada dinasti Jokowi sangat membahayakan masa depan anak bangsa, ya. Tidak jatuh ke kubangan PKI yang kejam, tebengis, raja tipu, bohong dan biadab, sarang raja koruptor demi gol para penggila. Teman-teman, ya, insya Allah 2029 yang pintar, jujur, ikhlas, punya ijazah asli calon presiden 2029, Bapak Ahok, Bapak Anies Baswedan, Bapak Deddy Mulyadi, ketiga kandidat calon presiden akan, tetapi wakilnya kita ambil Bapak Ahy, lanjutkan, ya. Nah, sebagai gens, saya masih waras dan tahu perkembangan Konoha 10 tahun selama dipimpin Mulyono Pinokia. Konoha beberapa rusak dan carut marutnya, ya. Konoha dari hutang luar negeri yang memecahkan rekor tertingginya dalam sejarah berdirinya Konoha.
kebutuhan ya dalam sejarah berdirinya Konoha korupsi menjelak ya. Jadi bohong semua Gibran, Jokowi, walaupun keduanya banyak banyak keluarganya, semua kok di tangan Jokowi ya. Maaf yang banteng yang usung Jokowi, ingat ya, sama kerjanya oke sama Jokowi jadi nomor 1 pembohong di Indonesia. Nah teman-teman, pindah segelintir saja sudah bangga, jangan bilang tumbang enter lo sendiri. Tumbang jeleknya di sini suka menghujat yang lain. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI, harga mati.